Oke, selamat sore untuk kita semua. Hari ini Sore. kita akan melakukan proses pembelajaran. Sebelum itu, Ibu mengharapkan agar salah satu dari anggota kita untuk bersedia memimpin doa. Saya, Bu. Ya, Nona Eci mungkin bisa. Ya, Bu. Mari teman-teman dan Ibu semuanya, izinkanlah saya bawa doa dengan ajaran dan keyakinan saya Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Nona Eci sudah bersedia memimpin doa kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Kabar baik, Bu. Baik, Ibu. Syukurlah kalau semuanya tuh kabarnya baik. Sebelumnya Ibu perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama Ibu Elizabeth Paulunda Costa. Anak-anak sekalian bisa panggil dengan sebutan Ibu Ica. Iya, Ibu Ica. Baik, kita lanjut pada materi kita. Apakah adik-adik semua bisa melihat? Bisa, Ibu. Sudah bisa? Semuanya sudah bisa melihat? Halo adik-adik. Sudah, Ibu. Sudah bisa lihat. Oke, kalau begitu kita lanjut. Di sini kita akan belajar tentang memahami jenis-jenis pekerjaan di dunia kerja. Mungkin di sini ada yang sudah pernah dengar apa itu arti dari dunia kerja? Belum dengar, Ibu. Oh, belum. Kalau gitu kita lanjut. Jadi, Belum, Ibu, belum. sebelum memasuki dunia pekerjaan, kita harus memiliki kesiapan. Nah, kesiapan tersendiri ini memiliki pengertian atau arti adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dengan materi terkait hari ini tentang dunia kerja. Jadi sebelum kita mau memulai dunia kerja itu, kita harus memiliki sikap atau kesiapan untuk memasuki dunia kerja agar kita itu tuh dapat mematuhi segala aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam dunia kerja. Nah, pengertian dunia kerja sendiri yaitu gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, militer, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, dan seni budaya. Berikut level dunia kerja. Di dalam dunia kerja sendiri terdapat level. Yang pertama itu tadi ada bisa lihat. Yang pertama tingkat dunia kerja rendah atau kasar atau tidak terlatih. Yang kedua tingkat dunia kerja terlatih. Yang ketiga tingkat dunia kerja profesional. Berikut penjelasannya itu. Yang pertama, tingkat dunia kerja rendah atau kasar tidak terlatih. Pada tingkatan ini, level dunia kerja ini yang paling rendah, di mana dengan adanya modal fisik saja, seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan. Untuk mendapatkan kerja dalam dunia ini, tidak perlu adanya suatu ijazah. Tanpa ijazah pun tidak menutup kemungkinan seseorang untuk meraih sebuah pekerjaan. Jenis tenaga kerja seperti ini kadang-kadang harus disertai taruhan nyawa. Contohnya saja di sini kayak tukang becak,
kuli bangunan, buruh tani, dan lain-lain. Itu bekerja itu tuh tanpa memiliki ijazah juga bisa. Yang berikut, kedua itu dunia kerja tingkat terlatih. Nah, tingkat dunia kerja terlatih ini pada dasarnya dunia kerja yang memiliki level setingkat lebih tinggi dibanding level tingkat rendah tadi. Pada dunia kerja tingkat terlatih ini, individu bekerja untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan atau training dalam waktu yang relatif singkat, sehingga diharapkan agar dapat bekerja sesuai dengan harapan pekerjaan masing-masing. Dalam tingkatan ini, individu memerlukan yang namanya ijazah formal, contohnya seperti ijazah SD, SMP, SMA, di mana ijazah ini yang menentukan seorang individu itu dapat bekerja dan tidaknya di dalam suatu bidang. Contohnya saja di sini, penjaga toko, pelayan mall, pelayan rumah makan, kasir di pertokoan, sopir, tukang las, dan lain-lain. Yang ketiga, dunia tenaga kerja profesional. Pada dasarnya, pada level ini, dunia kerja kualifikasi tertentu dalam meraihnya. Untuk memasuki dunia kerja profesional, dibutuhkan persyaratan yang tidak semudah level tenaga kerja rendah atau tenaga kerja terlatih tadi. Untuk menduduki dunia kerja profesional, dibutuhkan level pendidikan tertentu. Dapat dibutuhkan tenaga kerja fisik yang berlebihan seperti halnya dunia pekerjaan level rendah. Tetapi dibutuhkan pemikiran atau intelektual yang tinggi. Dari segi finansial dunia kerja tingkat profesional ini lebih baik dibanding dunia kerja tingkat rendah dan tingkat terlatih tadi. Contohnya seperti dokter, dosen, guru, pilot, pengacara, atau lain-lainnya. Berikut jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan sendiri adalah arti sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan kewajiban tugas-tugas pokok. Di dalam jenis-jenis pekerjaan tersebut ada beberapa sektor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, antara lain operator mesin pertanian, penyuluhan pertanian, dan lain-lain. Yang berikut itu sektor pertambangan dan pengolahan logam, antara lain minyak bumi dan gas, operator mesin-mesin pengolahan hasil tambang, pertambangan, tenaga pengalihan, pengeboran, dan lain-lain. Yang berikut, sektor industri. Di antara lain itu ahli teknik mesin, teknik industri, teknik pengolahan, operator mesin produksi, tenaga pemintalan, dan lain-lain. Yang berikut, sektor kelistrikan, yaitu gas dan air, antara lain ahli teknik mesin dan elektronika, ahli teknik gas dan air, perakitan alat listrik dan elektronika, dan lain-lain. Yang berikut, sektor bangunan jalan, antara lain itu seperti arsitek dan perencanaan, tukang pasang atau logam, kaca dan plester, mandor bangunan jalan, pengemudi mesin penggilas, tukang aspal, pengusaha, penyalur bahan bangunan. Yang berikut, sektor angkutan dan komunikasi, antara lain operator telepon, juru mesin kereta, pengemudi alat angkutan, masinis. Yang berikut sektor perdagangan dan keuangan. Bisa pulang Kak Ica. Bagaimana? Yang lain suka keluar. Yang lain suka keluar. Mandorang, mereka suka keluar. Mereka bilang pulang, Sa. Hah? Terima Pulang, ulang mereka Sa. dulu. Oh, sabar. Saya ada kasih pause ini nih. Nah terima ulang mereka lu. Sabar. Wih, tolong jangan ribut kok. Saya ada mau praktek Dino. Sudah toh? Sudah belum teman-teman? Sabar
Itu 6 orang tuh di dalam tuh. Selanjut Ulang sa atau lanjut? Saya kasih pause ini. Selanjut Oke, lanjut Su. Oke. Yang berikut sektor angkutan dan komunikasi, antara lain operator telepon, juru mesin kereta, pengemudi alat angkutan, masinis, tukang seni, tukang api, tukang lansir, dan lainnya. Yang berikut sektor perdagangan dan keuangan. Di dalamnya antara lain tenaga keuangan pemasaran, produksi, administrasi, resepsionis, pemilik usaha perdagangan, dan lain-lain. Yang berikut sektor jasa, antara lain itu seperti perawatan kecantikan, pengusaha biro perjalanan, pramuniaga, pembantu rumah tangga. Yang berikut, sektor pendidikan nasional dan penerangan, antara lain guru, seperti dari TK sampai perguruan tinggi, seniman, pengarang, seniman, olahragawan, fotografi, film, penyanyi, tari, pelawak, penyiar radio, TV. Yang berikut, sektor tata usaha, antara lain bendaharawan atau pemegang buku, pemegang agenda, arsip, administrasi, juru ketik. Yang berikut, sektor kesehatan, antara lain dokter, perawat bidang, ahli fisioterapis, analisis, apoteker, ahli gigi, teknisi alat kedokteran. Dan yang terakhir, sektor kemasyarakatan, yang itu terdiri antara ahli hukum, pengacara, hakim, jasa, panitera, notaris, pustakawan, ahli sosiologi, antropologi, juru bahasa, penerjemah, pekerjaan sosial. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu memberikan kesempatan buat adik-adik sekalian yang ingin memberikan pertanyaan maupun memberikan pendapat, atau mungkin ada yang memiliki pengalaman bisa memberikan sedikit tambahan untuk pertemuan kita hari ini. Teman-teman, kalian dengar tidak saya? Dengar Ica. Saya kasih pause ini. Yang mau tanya silakan nih. Supaya saya langsung. Tadi pertanyaan kau baca belum? Hah? Tadi yang saya punya pertanyaan tuh kau baca belum? Oh, pertanyaan tadi tentang apa? Oh iya, putus sekolah. Putus sekolah toh? Oke, itu anak tuh lebih memilih bekerja daripada bersekolah tuh. Oh, saya tekan susah mau jawab ini. Sabar, satu. Sabar. Sudah. Ya. Oke, baik Bu. Saya ingin bertanya. Sabar. Buka meong. Sabar, belum tekan, Le. Oke. Baik Ibu, saya ingin bertanya. Silakan. Adenova. Bagaimana tanggapan atau usaha dari guru BK mengatasi anak yang lebih memilih untuk bekerja daripada bersekolah? Oke, jadi sini Ibu ulangi pertanyaan dari Nona Nova tadi. Bagaimana peran guru BK menghadapi masalah di mana siswa putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja dibanding sekolah, seperti itu? Ya, Ibu. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk Nona Nova karena pertanyaannya cukup bagus. Jadi di sini Ibu akan menjawab. Nah, tadi pertanyaan itu mengenai anak yang putus sekolah. Peran dari guru BK itu yang pertama, kita mencari tahu dulu alasannya utama, kenapa sampai anak tersebut memilih untuk putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja. Nah, mungkin saja kalau salah satu alasannya itu dia memilih putus sekolah karena
perekonomian keluarganya itu tuh tergolong rendah. Maka itu sebagai jadi tuntutan di mana anak tersebut itu bisa bekerja dan lebih memilih, maksudnya sih lebih memilih bekerja dan berhenti sekolah. Yang berikut kita lihat lagi bagaimana keterlibatan antara orang tua dan anak. Apabila orang tuanya juga membiarkan anaknya untuk bekerja karena mungkin orang tuanya juga merasa bahwa mereka ini tidak sanggup untuk membiayai sekolah anaknya tersebut. Jadi mereka juga mengharapkan agar anaknya itu bisa bekerja dan bisa membantu proses perekonomian dalam keluarga mereka. Yang berikut itu mungkin saja itu kurangnya perhatian dari orang tua dan orang tua lebih mementingkan ego orang tua, di mana orang tua mengharapkan lebih baik anak saya tidak usah bersekolah saja, lebih baik bekerja biar tambah-tambah ekonomi. Nah, itu disebabkan karena ego orang tua yang terlalu tinggi, dan itu menyebabkan juga seharusnya yang jadi tulang punggung dari keluarga itu orang tua, tapi di sini anak juga dapat berperan sebagai tulang punggung dalam keluarga. Nah, setelah ada masalah seperti itu, peran dari guru atau guru BK tadi itu dapat melakukan pendekatan konseling individual. Nah, contohnya saja itu tuh memberikan dia penjelasan bahwa di mana di sini itu pendidikan itu tuh merupakan hal yang paling utama. Karena sebelum ingin melanjutkan aktivitas atau untuk melanjutkan di dalam dunia pekerjaan itu dibutuhkan namanya ijazah. Bisa contohnya saja seperti tadi ada ijazah SD, SMP, SMA. Ijazah itu yang dapat membentuk atau menentukan bagaimana masa depan dari individu tersebut. Dia bisa melanjutkan di jenjang seperti apa untuk masa depannya. Yang berikut juga orang tua bisa bekerja sama dengan orang tua menjelaskan bahwa pendidikan itu tuh merupakan hal yang utama. Dan tentang proses pencari kerja itu tuh diutamakan kepada orang tua. Mungkin seperti itu dari Ibu. Bagaimana dari Nona Nova? Ya, Ibu, terima kasih sudah jelas. Oke, terima kasih Nona Nova. Sabar, saya kasih pause ini nih. Tadi Ina ada mau tanya kah? Info pertanyaan tadi apa Ada di grup tuh. Sabar. Oh, nanti saya yang tanya, saya tanya. Bukan. Mampu pertanyaan. Oh, saya. Sabar. Jauh foto dulu deh. Mana nih? Oh, saya udah kasih. Sabar teman-teman. Ica foto dulu ini guys. Oke. Kok jangan buat saya emosi. Saya lagi praktek kok telepon. Kalau rame pasti. Ih. Kita lanjut, Sue. Saya tekan, Sue. Oke, yang berikut Ibu memberikan kesempatan. Mungkin ada adik sekalian yang mau bertanya, Ibu berikan kesempatan. Saya, Ibu. Oke, baik. Untuk adik Emmanuel, silakan. Saya ingin bertanya apakah orang yang pengangguran itu termasuk ke dalam orang yang bekerja? Ya, baik sekali pertanyaannya. Jadi di sini Ibu akan menjawab pertanyaan, apakah orang yang menganggur itu termasuk dalam orang yang bagaimana tadi, Adik Man? Mungkin bisa diulangi pertanyaannya? Ya, Ibu.
Pertanyaannya itu, apakah orang yang menganggur disebut orang yang bekerja? Oke. Termasuk ke dalam orang yang bekerja. Oke, di sini Ibu akan menjawab. Nah, orang pengangguran sendiri itu memiliki arti adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Jadi, orang yang pengangguran itu termasuk dalam angkatan orang yang bekerja, tetapi disebabkan dia dikatakan pengangguran itu karena dia belum memiliki pekerjaan. Jadi, pengangguran itu dikelompokkan atas 4, yaitu yang pertama pengangguran penuh atau terbuka, di mana individu tersebut termasuk dalam angkatan kerja, tetapi tidak bekerja dan tidak mencari kerja. Yang kedua, setengah menganggur terpaksa. Orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu karena sesuatu sebab di luar kemauannya, karena tidak atau belum berhasil memperoleh pekerjaan, meskipun mereka mencari dan bersedia menerima dengan pekerjaan dengan upah lebih rendah dari yang diharapkan. Yang ketiga itu, setengah menganggur sukarela, di mana individu memilih lebih baik menganggur daripada menerima pekerjaan yang dia rasa tidak sesuai dengan minatnya, dengan pendidikannya juga, atau upah yang lebih rendah dari yang ia harapkan. Yang berikut, orang yang bekerja kurang dari yang sebenarnya atau seharusnya dapat dikerjakan dengan pendidikan atau keterampilan yang dimilikinya. Bagaimana menurut Anakman? Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Sudah dimengerti. Mungkin dari adik-adik sekalian, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan atau memberikan pendapat tentang materi kita hari ini. Mungkin menurut adik-adik bisa menerima manfaat atau seperti apa dari materi kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, kita langsung mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kalau seandainya adik-adik ada yang kurang memahami dengan materi kita hari ini, adik-adik bisa langsung berkonsultasi kembali pada Ibu. Sebelumnya Ibu minta maaf apabila ada kekurangan atau kata yang Ibu sampaikan itu menyakiti perasaan adik-adik sekalian. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu harapkan kesediaan salah satu dari anggota agar dapat memimpin kita sebelum mengakhirinya. Saya, Ibu. Oh ya, Nona Atris, silakan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa, dan izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran agama saya, itu Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Nona Atris, dan Ibu ucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran kegiatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, Ibu. Habis icapunya. Lagi berapa orang?